wabarakatuh. Pemirsa dari sana Suara Minang TV, bersua kembali kita pada sesi kedua dari lanjutan kegiatan penandatanganan MOU kerjasama antara Universitas Riau Kepulauan dengan Sekolah Dasar Negeri 018 Sagulung Kota Batam terkait dengan program implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan masyarakat, khususnya di institusi pendidikan. Untuk sesi kedua ini, acara yang akan kita laporkan terkait dengan sosialisasi program pencegahan dan penanganan kekerasan pada institusi pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah dasar yang ada di Kota Batam. Untuk pilot proyek tahap pertama ini adalah dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 018 Sagulung Kota Batam, kerjasama dengan Universitas Riau Kepulauan Kota Batam, yang mana tadi pada sesi pertama telah dilakukan penandatanganan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Albert mewakili dari pihak Unrika dan juga Ibu Kepala Sekolah SDN 018 Sagulung Kota Batam. Baik, dari sana Suara Minang TV, saksikan terus Suara Minang TV, suara orang awak. Sini teman, di sana di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, terima kasih penampilan dari SDN 018 Sagulung dengan tepuk dan lagu anti bullying. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk kehadiran kita semua. Baik, berikutnya Bapak Ibu kita panggil untuk penerima SK Tim Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan. Boleh yang tersebut namanya untuk bisa maju ya Bapak Ibu. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 018 Sagulung, tahun pelajaran 2023-2024. Ketua Desri Noviatadi SPD, Sekretaris Riko Agustin Esos. Anggota 1 Arafik SPD, dipersilakan. Kemudian Pak Asri SPD, silakan Bapak di sini Bapak. Pak Asri sakit. Kemudian Ibu Maria SPD, Ibu Ade Nafira Nanda ZSPD. Ini mewakili dari guru dari pendidik dan tenaga kependidikan SDN 018 Sagulung. Kemudian dari komite, dari Ketua Komite Bapak Eka Suharna, silakan berdiri Bapak. Kemudian
anggota Ibu Kusnul Ngaida, Ibu Erni Yati, ini yang mewakili dari komite. Kemudian yang mewakili dari pihak orang tua ada Ibu Meliana Siregar, Ibu Rini Anggraini, Ibu Eka Julianti, Ibu Yustika, Ibu El Kristina LBN, kemudian Ibu Endang Yuliarti, dan penanggung jawabnya adalah Kepala Sekolah SDN 01810 Ibu Nurmala SPD. Ibu Kepala Sekolah untuk bersedia memberikan SK kepada tim yang sudah kita bentuk berjumlah 15. Yang mana tim ini nantinya juga akan dilaporkan tindak politik untuk dilaporkan kepada Kemendikbudristek. Itu silakan. Boleh dibantu Bapak Ibu guru yang di luar untuk penyerahan SK-nya. Ambil sendiri dia. Mungkin dibagi dua aja Bu, sebagian ada yang di atas, sebagian di bawah. Nah, ibu-ibu yang dari perwakilan orang tua bisa di atas. Sebagian di sebelah sana Bu, dibagi sebelah sana sebagian. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah terpilih menjadi tim untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di SDN 01810. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama antara pihak sekolah dan pihak wali murid. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah dapat snack? Sudah dapat minum? Kalau makan siang pada waktunya ya Bu ya. Baik Bapak Ibu yang kami
kami hormati, kita akan masuk kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu sosialisasi kekerasan di lingkungan sekolah. Apakah peranan orang tua siswa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat? Kita ambil tema pada hari ini dan akan disampaikan oleh narasumber hebat kita yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk Kota Batam dan Kepulauan Riau, yaitu Bapak Dr. Albert Effendi Pohan, SPD MPD, yang mana beliau juga merupakan seorang dosen di Universitas Riau Kepulauan dan juga merupakan seorang penulis dan seorang peneliti. Sesaat kita lihat biografi beliau. Silakan. Bisa dibesarkan sedikit? Bapak Ibu, boleh sejenak kita sampaikan biografi tentang seorang Dr. Albert Effendi Pohan. Nah, Dr. Albert Effendi Pohan MPD, seorang dosen, penulis buku dan peneliti di sebuah instansi Universitas Riau Kepulauan. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris UGM Sumatera Utara, pendidikan S2 Bahasa Inggris di UST Yogyakarta, dan S3 beliau di Manajemen of Education UGM Yogyakarta. Dan beliau fokus kepada riset manajemen pendidikan, pengembangan profesionalisme guru, education, leadership, dan teaching practice and theory. Boleh dilihat ke bawah, lanjut. Beberapa buku yang pernah beliau tulis, lanjut. Dan ini buku terbaru beliau di tahun 2023, kompetensi guru di era 5.0 gaya teoretik dan praktik. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Effendi Pohan. Konferensi atau seminar yang beliau ikuti sudah cukup banyak sekali, Bapak Ibu, kita bisa lihat dari tahun ke tahun. Dan terakhir beliau menjadi pada tahun 2022 mendapat undangan khusus di London International Conference United Kingdom. Dan publikasi karya tulis ilmiah yang sudah beliau buat, boleh Bapak Ibu lihat sendiri. Dan terakhir di 2023 di Jurnal Nasional. Lanjut. Prestasi dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu boleh lihat prestasi dan penghargaan yang sudah beliau dapatkan dari tahun 2015 menjadi guru teladan dalam rangka Hari Guru Nasional SMK Negeri 5 Batam Provinsi Kepulauan Riau. Dosen teladan program studi pendidikan bahasa Inggris di Unrika Batam. Dan menjadi guru nasional dan menjadi guru teladan itu menjabat beberapa tahun berturut-turut dari 2015 sampai 2019. Dan juga menjadi dosen teladan program studi pendidikan bahasa Inggris di Unrika Batam pada tahun 2018. Dan menjadi dosen berprestasi di program studi pendidikan bahasa Inggris Unrika pada tahun 2021 dan menjadi pemahaman terbaik Best Questionnaire di International Conference of New Security Education di tingkat internasional 2021 dan juga pada tahun 2022 menjadi peringkat keempat tingkat dunia, Bapak Ibu, di jumlah citasi pada bidang manajemen pendidikan, dan juga menjadi tingkat nasional 2022 penengah terbaik dalam webinar nasional Staff Human Resource Development. Dan pada tahun 2023 menjadi lulusan tercepat dan terbaik tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta, prestasi dengan IPK 4 dengan predikat Combat di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan banyak sekali prestasi yang beliau dapatkan. Bapak Ibu sangat berbangga sekali beliau hadir bersama kita di sini. Dan dengan tepuk tangan yang meriah kita sambut pemateri kita pada hari
yaitu Bapak Dr. Adan Effendi Tan, SPD MPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia Ibu Bapak. Apa kabarnya? Luar biasa, dan biasa di luar. Alhamdulillah baik. Sebelum saya lanjut pada materi, kami bawa oleh dong. Hebat, tampilkan dulu wujudnya dan lebih semangat. Ibu Bapak, kami akan memberikan tiga mata, insya Allah bisa dimanfaatkan baik untuk kebutuhan kegiatan sehari-hari ataupun di tempat hiasnya boleh. Seperti adalah sesuatu. Agak semangat, Ibu Bapak semangat dan saya juga semangat. Ibu Bapak, apa benar-benar siap untuk bersosialisasi hari ini? Oh my God, this is just such a shock information, but I'm sorry to say. Oke, kalau tadi saya anggap nggak ada ya yang saya sampaikan ya. Oh, asik ya. Sudah dengar tadi ya Bu? Kalau saya kontrol Z aja ya. Saya kontrol Z ya Bapak Ibu. Tahu nggak kalau kontrol Z itu Bapak Ibu? Jangan, ya kalau kita ngetik sesuatu di laptop, kontrol Z hilang dan tidak ada lagi. Saya Bismillahirrahmanirrahim kontrol Z. Baik Ibu Bapak, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas rahmat dan pertolongan kita bisa bersilaturahmi pada hari ini di sekolah SD Negeri 018 Salulu yang kita cintai, yang kita banggakan, di mana kita semua orang tua sudah memilih untuk menggantungkan masa depan anak kita mulai dari sekolah ini. Maka sangat wajar kita seluruh komponen pendidikan orang tua bersatu padu, seirama selangkah berkolaborasi memajukan sekolah ini untuk sekolah SD 08 Salulu. Alhamdulillah. Artinya benar Bapak Ibu mendengarkan saya. Saya sengaja tuh Ibu menyampaikan ini, tadinya saya lupa. SD Negeri 08 Salulu, wilayah Tembesi. Hati saya seolah ada keseriusan. Begitu saya masuk di gerbang, saya melihat langsung bahwa di sini ada hati yang peduli. Maka semua Ibu Bapak Ibu berkesempatan untuk mensekolahkan anaknya di SD Negeri 018 Salulu. Semoga dulu. Bapak Ibu semuanya, saya sudah keliling Indonesia dan banyak mempunyai sekolah. Dan saya menyampaikan bahwa sekolah ini luar biasa. Untuk tingkat SD mampu menyelenggarakan acara seperti ini dan mampu loh mendatangkan pembicara seperti ini. Mampu. Ya, kontrol Z. Kontrol Z. Selanjutnya waktu yang sama saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu wakil kepala sekolah yang menjadi pendamping Ibu kepala sekolah untuk mencapai visi dan misi. Saya mengetahui bahwa mereka Bapak Ibu ada banyak hal yang mereka lakukan yang tidak bisa kita lihat. Dari pagi sampai malam perhatian tertumpuk untuk memajukan sekolah demi pendidikan yang berkualitas.
Maka sangat wajar, ini barusan momennya hari guru, Happy Teachers Day. Jadi kita sama-sama ucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh ibu bapak guru SD 018 1. Bapak ibu semuanya, ada dua orang yang benar-benar mencintai anak kita di dunia ini. Siapa yang pertama? Orang tuanya. Yang kedua adalah gurunya, termasuk kepala sekolah. Ketulusan cinta seorang guru kepada anak tidak jauh beda dengan orang tua. Ketika anak bapak ibu nanti berhasil, mereka akan juga memberikan air mata bahagia. Saya turut bersyukur atas keberhasilan anak. Untuk itu mari kita sama-sama mendoakan, mari kita sama-sama bekerjasama agar apa? Mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Selanjutnya, hormat kami sampaikan kepada seluruh panitia, Ibu Desri dan juga seluruh panitia yang lain yang sudah organize this event today. Nanti mohon Ibu Bapak agar diberikan penilaiannya, masukannya, karena panitia luar biasa sudah menyediakan popcorn untuk evaluasi kegiatan ini. Kita dukung dengan sepenuhnya, karena sesungguhnya dukungan kita adalah investasi Ibu Bapak ke depan. Dukungan Bapak Ibu akan memberikan dampak yang sustainable kepada sekolah. Untuk apa? Menghadirkan kualitas pendidikan di ruang-ruang kelas ini. Siapa yang beruntung, gurunya akan melewati masa ini. Maka anak ibu bapak semuanya akan membawa nilai pelajaran dari sekolah ini untuk masa depan yang lebih bagus. Siapa dulu Bapak Ibu? Say, jangan kontrol Z, kontrol S, disimpan dulu Bapak Ibu ya, karena siapa dulu. Saya ulangi, siapa dulu Bapak Ibu? Oke, kontrol S, Mas. Dalam kontrol. Selanjutnya yang kita hormati struktural dari Universitas Riau Kepulauan, ada Pak Dr. Herman dan Pak Erwin Asari Tenhum yang sudah membersamai kita. Kepada Pak Sambil, orang tua kami, saya sudah kenal lama dengan beliau. Beliau juga dosen di Universitas Terbuka. Dan yang terutama kepada seluruh, ada nggak Bapak? Ada. Kepada ibu, bapak, orang tua siswa SD 018 Sadulung, semoga pertemuan hari ini benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Bapak Ibu semuanya, kita langsung pada topik sosialisasi. Artinya menyampaikan informasi terkait dengan bully. Kata kunci adalah bully. Bully itu apa? Perundungan. Benar sekali. Ibu bisa berdiri? Kira-kira menurut Ibu, apa bahaya bully terhadap anak? Ada mikrofon satu lagi Mas. Apa bahaya bully kepada anak? Mari kita simak Bapak Ibu. Bullying sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi anak-anak karena itu dapat merusak mental dan psikologi sang anak. Benar sekali, terutama Bapak Ibu. Ya, merusak mental dan psikologis anak akibat bullying. Pertanyaan berikutnya, apa dampak buruk kepada anak jika mental dan psikologis anak tidak terganggu? Monggo siapa menjawab? Jawaban diperbolehkan salah, itulah negara demokrasi. Jawaban yang salah dijamin. Tapi kalau sudah ketahuan jawaban yang benar, maka seluruh yang salah harus yang benar. Itulah demokrasi Bapak Ibu ya. Jangan lupa kontrol S ya Bapak Ibu, jangan kontrol Z. Ayo Bapak Ibu, apa dampak gangguan mental atau psikologi kepada anak? Tadi jawaban Ibu sudah bagus. Monggo Mas, ada Ibu. Yang sana duluan. Berarti ada 2 orang, 3 orang. Anak-anak menjadi tidak percaya diri, Pak. Ya. Jadi tidak konsentrasi belajar. Benar. Banyak sekali dampaknya. Iya. Jawabannya ini sudah mewakili seluruh jawaban yang ada di dunia. Jadi cukup.
Gak apa-apa lah. Nanti saya nggak adil keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Monggo, tunggu. Jadi tadi yang pertama, bullying mengakibatkan gangguan mental dan psikologi. Gangguan mental dan psikologi mengakibatkan tidak percaya diri, tidak konsentrasi belajar. Itu sangat benar. Ibu, kira-kira apa yang baru? Kalau yang sama jangan ya. Kalau menurut pengalaman saya karena anak saya Iya. mengalami Mari kita dengarkan Bapak Ibu. Ini anak saya pengalaman. jadi pendiam Pak di rumah pun jadi pendiam, jarang berbicara dan suka mungkin. Kira-kira apa tindakan yang ibu lakukan? Saya dekati, saya duduk, saya berbicara lalu dia duduk. Kira-kira ibu bawa enggak ke psikolog? Di sini sekolah ini juga memiliki psikolog yang umum ya Bapak Ibu. Bu Winda itu pendampingnya bukan kepala sekolah pemuda. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya. Ya, saya juga pengalaman demikian. Bukan anak saya juga dulu seperti itu. Dibully dulu. Ya. Jadi itu jawaban dari Ibu. Baik, sekarang mari kita Bapak Ibu lihat. Mari kita lihat gambar. Mari kita lihat informasi yang tidak tertulis, tapi bisa kita bayangkan, bisa kita imajinasikan dan pesan-pesan yang tidak tertulis ini. Bukan pesan-pesan sebagai ini. Mari kita lihat. Apa yang Bapak Ibu perhatikan dengan gambar di bawah ini? Cara duduknya. Ada nggak tulisan di sana Bapak Ibu? Bisa nggak kira-kira Bapak Ibu baca sesuatu yang tidak bisa dibaca, tapi bisa Bapak Ibu simpulkan maknanya? Bisa kan? Itulah tatapan mata hati. Karena sesungguhnya mata yang ada di dalam kepala sangat terbatas, sedangkan mata yang ada di dalam dada tidak terbatas panjangnya. Jadi, coba lihat. Jika anak kita mengalami hal yang demikian, tentu apa kata hati kita? Saya tidak setuju. Bersedih. Karena apa? Anak itu adalah buah hati kita. Buah itu manis. Kenapa? Melihat anak itu, hati kita itu teduh. Melihat wajah anak yang soleh itu, anak kita ketika kita teduh. Sambil dicium dan ditusuk kepalanya. Atau menyenang-menyenang. Apalagi anak yang baru 2 tahun, atau yang 1 tahun. Besar. Kan saya juga. Bapak yang capek kerja seharian, ketika pulang, kerja itu dikontrol jet. Rasa capek itu dikontrol jet. Ketika apa? Melihat anak yang hilang. Namun, jika kondisi seperti yang ada di gambar ini yang terjadi, ini sangat berbahaya. Mengapa pemerintah, mengapa sekolah? Inilah salah satu tujuan sekolah melakukan kegiatan ini. Untuk menyampaikan kepada orang tua tentang bahaya bullying dan apa peranan orang tua. Hari ini kita akan memahami dulu seperti apa bentuk-bentuk bullying. Menurut kita kadang-kadang candaan, tapi ternyata itu adalah melukai hati orang. Apalagi anak-anak. Menurut kita sesuatu yang biasa, tapi bagi yang lain itu adalah di luar biasa. Maka mari kita kenal bentuk lebih lanjut. Oh, saya kira tadi kontrol jet mas, ternyata tidak. Bapak Ibu, mari kita lihat informasi secara bersama bahwa di gambar-gambar ini banyak menyampaikan pesan kepada kita, memberikan alarm bagi kita, memberikan ingatan, pengingat bagi kita untuk lebih kooperatif, protektif, komunikatif, selektif, suportif dan tip-tip lainnya untuk menjaga anak kita dari kekerasan. Mari kita gambar yang pertama. Ngeri, perundungan di sekolah ada yang sampai dibakar. Ya Allah, semoga anak kita semuanya jauh dari hal itu. Bulan yang lalu ada seorang, saya dimaki, ada seorang anak yang dipukul oleh kakak kelasnya sebanyak 10 orang sampai tangannya patah dan lain sebagainya. Itu melakukan bullying. Ini jenis-jenis bullying. Berikutnya 251 anak usia SD jadi korban kekerasan di sekolah sepanjang 2023. Berikutnya sebanyak 200, mata saya agak ragu tadi. RI darurat kekerasan seksual anak, pakar UNAI tegaskan pentingnya deteksi.
Ini berbahaya Bapak Ibu. Kekerasan seksual sangat marak di dunia. Kenapa? Karena adanya internet, penggunaan handphone yang tidak kita kendalikan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini berbagai persoalan, Bapak Ibu, berbagai persoalan yang terjadi baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan jangan lupa bahkan lebih sering di lingkungan keluarga. Sehingga kita membiarkan anak itu adalah terjerat dalam kondisi mental yang tidak sehat. Bapak Ibu semuanya, di Indonesia jumlah siswa itu adalah 51 juta 800.000. Itu berdasarkan data Dapodi. Di 2023 merilis hasil temuannya bahwa 40,11% anak mengalami bullying. Apakah termasuk anak kita? Saya tidak tahu. Anak saya termasuk. Pada saat itu, Abi, aku ingin berhenti sekolah karena dia tidak dari Jawa Barat, Bapak Ibu. Bulan 7 kemarin tidak. Dan juga bentuk komunikasinya juga berbeda. Terima kasih atas sematan hadiahnya. Nah, saya sering dipukulin. Nggak mau dipukulin terus, Abi. Aku udah baik sama dia. Makanan aku dicuri, uang aku dimintain. Mentang-mentang aku siswa baru. Nggak mau begitu, katanya. Itu bully, bentuk bully, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bapak-bapak ngajak ngobrol nggak anak di rumah? Ngajak nggak? Saya tanya, Ibu ngajak nggak? Sungguh, bukan marah-marah. Kadang ya. Iya, kadang Bu. Iya, benar. Saya juga pernah nggak marah-marah, Bu. Nggak saya kasih uang jajan sama dia satu hari, agar dia tahu salah itu tidak boleh. Nggak saya kasih uang jajan. Nanti aku kelaparan gimana? Salah sendiri, siapa suruh salah? Saya bilang. Ibu, ngajak ngobrol nggak dengan anak? Kapan terakhir? Kapan terakhir? Tadi pagi, ngobrol apa, Bu? Kalau yang ngantar sekolah itu diajak ngobrol nggak, Bu? Itu adalah momen yang paling tepat untuk ngobrol dengan anak. Dan jangan lupa, ketika berpesan kepada anak, dia salam mau masuk ke sekolah, nak, hormati dan sayangi gurunya ya, baik-baik sama teman, suka berbagi. Itu terus nasihat sampaikan setiap pagi. Kalau ngejemput, Bapak Ibu, kalau ngejemput anak-anak, apa yang ditanya? Ada PR enggak? Jangan. Dia udah asam lambungnya sudah naik di sekolah, otak bergeser. Ditambah lagi. Apa yang ditanya Bapak Ibu? Hari ini mau makan apa? Itu loh. Nah, apa cerita asik di sekolah? Itu yang ditanya Bapak Ibu. Nanti kamu, ayo cepat, aku mau pergi, nanti kamu di rumah kerjain PR, habis itu ngaji, habis itu mau stres. Ayo dipelajari psikologi anak. Ayo Bapak, mari sama-sama beristighfar dengan serius karena sudah salah mengambil tindakan. Ketika dia sudah senang, baru gimana tadi? Ada nggak tugas di rumah? Oh iya ada, Bi. Oh gampang. Nanti kalau kamu udah selesai main, baru dikerjain ya. Kerjakan dulu baru main. Nggak mau dia Bapak Ibu. Kasih dulu main. Nanti kalau kamu sudah selesai main, baru dikerjain ya. Nanti kalau ada yang sulit kita bisa diskusi. Oke? Cas, tos. Gitu loh. Selesai kerjaan Bapak Ibu. Udah, simpan bajunya, kalau ininya semua. Tahan dulu Bapak Ibu. Tahan dulu. Luar biasa. Pintar. Bisa ngerjain ini. Hebat. Jangan lupa ya, nanti bukunya kalau udah ini
disimpan? Iya. Sampaikan pujian doa. Anak-anak Bapak Ibu, mereka itu bukan berhukum pada dalil Tuhan, tapi adalah kehendaknya. Maka harus dipahami itu, anak-anak. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan persoalan-persoalan yang ada, kekerasan yang ada, maka langkah preventif yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan peraturan nomor, ada di sana Bapak Ibu, nomor 46 tahun 2023 terkait dengan penanggulangan kekerasan baik di lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat di sini Bapak Ibu, persoalan lagi. Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk di KPAI pada perlindungan khusus anak dengan kategori anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, anak korban pornografi dan cybercrime sebesar 2.133. Ini juga menjadi dasar bagi pemerintah sekolah melakukan kegiatan ini dan mengeluarkan peraturan tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, 20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir. Apakah anak-anak kita? Semoga tidak. Lanjut, 34,51% peserta didik 1 dari 3 berpotensi mengalami kekerasan seksual. Ini asesmen nasional Kemendikbud Ristek. Maka agar hal ini terjadi Bapak Ibu, ayo Bapak maksimalkan kasih sayangnya untuk anak perempuan. Yang ibu-ibu maksimalkan perhatiannya kepada yang anak laki-laki, agar hatinya tidak mudah jatuh seperti durian kepada tempat yang salah. Ini salah satu cara kita untuk menanggulanginya dan protektif. Selanjutnya di sini 26,9% peserta didik 1 dari 4 berpotensi mengalami hukuman fisik. Tinggi ya Bapak Ibu. Selanjutnya 36,31% peserta didik 1 dari 3 berpotensi mengalami perundungan. Ini bullying. Meningginya tingkat kekerasan ini data ya Bapak Ibu, bukan asumsi, tapi ini data yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga kredibel agar ini menjadi warning, pengingat bagi kita untuk meningkatkan kolaborasi dengan sekolah, meningkatkan proteksi kita di lingkungan, meningkatkan peranan orang tua. Untuk itu orang tua harus meningkatkan pedagogi, ilmu mendidik anak melalui parenting. Salah satu hari yang dilakukan sekolah sangat bagus. Agar saya nggak ngantuk, tepuk tangan dulu sekali lagi Bapak Ibu. Iya. Terima kasih ya untuk sekolah SD 018. Lanjut Mas. Selanjutnya. Lanjut. Lanjut. Ini aturan untuk sekolah. Baik, Bapak Ibu. Mari kita mengenal bentuk-bentuk kekerasan. Karena kita berbicara tentang bentuk-bentuk kekerasan. Seperti apa sih bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin bisa jadi atau syukur tidak terjadi dialami anak kita. Mari kita lihat bentuk. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Ya, kekerasan fisik ini seperti dipukul, dipaksa secara fisik, bisa melukai ataupun tidak melukai. Tapi itu adalah sudah melanggar HAM. Itu tidak boleh. Dan belum ada lembaga pemerintah di dunia ini yang mengeluarkan sertifikat izin memukul orang lain. Belum. Ya, belum Bapak Ibu ya. Lanjut. Di sini kekerasan fisik ini bisa dialami oleh seseorang, oleh anak kita, di mana itu membuat dia malu. Bukan hanya luka, tetapi luka itu bisa sembuh Bapak Ibu. Tapi rasa sakit yang di sini yang susah disembuhkan. Karena vitamin dari buah-buahan tidak bisa menyembuhkan itu. Kecuali adalah pengobatan secara khusus oleh psikolog. Selanjutnya adalah kekerasan psikis. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kekerasan psikis ini adalah kebalikan dari fisik. Contoh ucapan yang melukai hatinya. Misalkan,
Kita punya anak 3. Kita punya anak 3. Yang satu memang pintar, yang satu dari kemampuan berpikir rendah, tapi mengerjakan sesuatu cepat dia. Ada anak yang seperti itu. Ketika dia terima rapot, ini menjadi sebuah musibah bagi dia, takut ke rumah untuk memperlihatkan itu. Datanglah kadang-kadang seorang ayah yang ngomongnya secara cetus. Kamu gak malu, adekmu juara. Kamu lebih tua, lebih besar, gak bisa juara. Malu dong. Hati ini bagaikan padang rumput, gersang. Tidak ada air dan kehidupan di sana. Bahkan memberi makan untuk ternak hewan ternaknya pun tidak bisa. Itulah kondisi hati anak. Menurut kita kan menurut kita biasa kan Bapak Ibu. Tapi hindari ini yang melakukan judge itu kepada anak-anak. Kalau kepada orang pintar disampaikan seperti itu, dia merenung, bahkan menyampaikan terima kasih. Anak-anak enggak. Mereka bisa melakukan jika didorong, memberi asupan percaya diri. Kita menunjukkan sikap regulasi diri, aktualisasi diri kita. Kita percaya bahwa dia mampu, dia akan mampu Bapak Ibu. Untuk membangun apa? Rasa percaya dirinya itu. Kekerasan psikis itu apalagi? Sindiran. Biasanya kita ibu-ibu ini nyindir lewat history. Aduh, kue dia itu padahal nggak enak loh, kue yang dijual di Nagoya sana. Padahal tetangga dia yang dibagikan. Terbakar hatinya Bapak Ibu. Alasannya apa? Dia nggak mau lagi jualan kue. Tetangganya itu. Ini termasuk juga bukan kekerasan. Anak-anak juga kita sering seperti itu. Ada loh, tiap semester nggak pernah juara, itu sakit itu hati anak. Jangan dilakukan ya Bapak ya. Ayo kita kembali. Barang siapa yang sudah melakukan, maka bertobatlah. Ya Bapak Ibu ya. Lanjutnya perundungan, seperti bullying ya. Ada verbal, ada non verbal, selanjutnya kekerasan seksual. Nauzubillah. Jangan sampai hal ini terjadi. Banyak kejadian. Terakhir kejadian yang saya baca adalah di wilayah Nong Sasana. Seorang anak yang dikelabui hatinya oleh para pembisik hitam dari dunia digital. Masuk dari kamar-kamar sosial media. Menuturkan, menyampaikan, mengilustrasikan perhatian yang palsu, seolah-olah itu benar. Hai, boleh kenalan nggak? Boleh. Kenapa? Karena anak kita kurang diproteksi. Berbagai kata-kata mutiara yang dia cari dari Google disampaikanlah. Sehingga hati anak kita ini adalah terbuai dalam kesesatan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semakin lama, maka hatinya terpaut dan susah lepas. Pikirannya metakognisi. Ada 5 pengindra kita yang menangkap informasi untuk diproses, diolah, dimasak, dibakar-bakar di sini Bapak Ibu. Sehingga itu mempengaruhi aktualisasi diri kita, hati dan pikirannya. Maka apa yang terjadi? Dia terjatuh dalam nista. Di bawah laki-laki yang tidak bertanggung jawab, padahal dia baru kelas 7 SMP. Sampai 3 hari menghilang, begitu ditemukan dan diperiksa, ya Allah. Itu kekerasan. Salah satu contoh lalainya orang tua. Iya benar, kita memang kerja Bapak Ibu. Tapi itu kan amanah untuk kita. Itu harus dijaga. Dilihat sosial medianya, dia itu menggunakan apa. Jadi terjadi kekerasan itu. Maka kita harus hati-hati. Belum loh Mas? Tadi masih yang... Iya. Bercanda ya, agar tidak ada yang ngantuk. Lanjutnya Bapak Ibu, ada diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi. Jadi kita harus membangun toleransi. Toleransi itu menerima perbedaan yang ada sebagai sesuatu kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita. Dia suku Jawa, hormati bahwa dia berhak untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan nilai kejawaannya. Selanjutnya,
Saya di rumah, istri saya orang Sunda, saya orang Padang Sidempuan. Terjadi pertempuran budaya, Bu, di sana. Kadang-kadang gimana saya buat jadwalnya. Istriku tercinta, Cie, katanya kan. Kapan kita debat budaya, saya bilang. Ayo, dijadwalkan saja, katanya. Artinya, kita itu terbuka gitu. Saya membuka hal-hal begitu untuk bercandaan di rumah. Jadi, saya bawain itu, enjoy saja gitu. Artinya apa? Untuk saling memahami. Ada ibu-ibu kadang-kadang dia sampai 1 hari nggak makan karena menunggu pengertian dari suaminya. Suaminya nggak ngerti-ngerti. Siapa yang rugi? Ibu, bapak yang menyiksa diri gitu loh. Itu toleransi enggak? Itu termasuk toleransi. Diajarkan anak kita di rumah terkait dengan toleransi. Hargai orang lain. Agama yang lain dihargai. Dia menganut agama itu sesuai dengan haknya. Sampaikan kepada anak agar menghargai. Suatu malam, saya keliling-keliling di Jakarta, Bapak Ibu. Maklumlah, saya pernah ke Jakarta, saya nggak tahu Ibu pernah nggak ke Jakarta. Saya dari Masjid Istiqlal, di situ ada gereja, di sini ada Islam. Ini berdekatan ya, iya. Ini bentuknya bahwa kita saling menghargai di Indonesia. Ajarkan kepada anak-anak kita. Dari sana sumbernya Bapak Ibu. Bukan dari sekolah, tapi dari rumah kita. Jadi agar apa namanya? Agar ada toleransi. Dan ada kebijakan yang mengandung kekerasan. Ini mungkin kebijakan ya seperti yang kita ketahui di Batam yang sampai nasional, yang sebenarnya kita kurang bagus untuk menceritakan sini. Tapi kita tidak fokus menceritakan ini. Jadi kekerasan ini Bapak Ibu bisa dilakukan secara fisik, langsung, secara verbal, non-verbal, melalui media teknologi. Sekarang ini melalui teknologi Bapak Ibu. Yang paling sering, mulai dari atas sampai bawah. Saling menyalahkan, saling menyinggung, dan lain sebagainya. Kita masuk di rimbaraya informasi yang sangat luas, di mana isinya saling singgung, menyinggung, saling sakit, menyakiti. Mari kita bangun budaya digital yang sehat. Untuk apa? Agar bisa menggunakan itu memotivasi orang lain. Lanjut Mas. Sudah jam berapa? 11:08. Oh, 11:08 ya. Oh, sekitar 8 menit lagi Bapak Ibu materinya. Di sini kita melihat Bapak Ibu secara spesifik, ini contohnya. Jadi bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, dan perundungan yang dijelaskan pada pasal 79 ada di sini. Yang pertama ada kekerasan fisik, tawuran atau perkelahian massal. Ini sering kita lihat. Terus adalah penganiayaan, ada perkelahian, eksploitasi ekonomi, terus pembunuhan. Semoga kita jauh dari kejadian-kejadian ini. Berikutnya Bapak, ada kekerasan psikis. Dapat berupa pengucilan, dikucilkan. Dia itu nggak ada apa-apanya. Dia itu nggak bisa. Itu juga termasuk kekerasan Bapak Ibu yang membuat hati orang lain tidak nyaman. Terus adalah penolakan. Misalkan, Ibu, kami tadi ada bawa kue, ada tetangga kita yang datang. Maaf, nggak level loh. Jangan seperti Bapak Ibu. Lanjut, pengabaian, diabaikan. Sering nggak Bapak Ibu? Ini sangat sering. Setiap orang di dunia mengalami pengabaian yang sangat tinggi. Seperti apa? Lewat SMS. Dari hijau diubah menjadi abu-abu nggak jelas. Seolah itu belum dibaca. Ada kalanya sudah kita kirim tapi tidak dijawab. Ternyata ini sedih Ibu. Tapi kalau suaminya enggak kan seperti itu. Mantap. Nah Bapak Ibu, kalau ada suaminya yang seperti itu, langsung dibawa ke ustadz ya, atau ke tokoh agama agar dinasihati ya. Jadi pengabaian ini sangat sering. Jadi mulai hari ini pengaturan WhatsApp-nya buat menjadi biru. Siapapun dia Ibu Bapak, siapapun dia, maka responlah dengan cara yang lebih baik. Kalau tidak, responlah setidaknya. Ini pesan saya ya, di-save ya Bapak Ibu ya, Ctrl S dalam hatinya. Siapapun yang menghubungi kita walaupun telat, direspon. Kalau belum siap, misalkan kita lagi sedang marah-marah, jangan buka WA. Nanti kena imbas semua yang ngirim pesan ke kita.
Tahan dulu Bapak Ibu. Setelah minum air putih, sudah dapat uang jatah dari suami bulanan tambah 30%, balaslah pesan-pesan itu. Pasti nanti orang lain juga ikut merasakan kebahagiaan ibu bapak itu. Jangan lagi nanti SMS, kamu nggak ada kerjaan sih, kok nggak ini saya. Jangan seperti itu. Jadi pengabaian ini bentuk psikis ya. Selanjutnya penyebaran rumor. Apalagi sekarang Bapak Ibu, mudahnya teknologi ya. Kita ingin menyindir seseorang dengan menggunakan foto yang diambil dari internet. Misalkan kita ingin menyindir seseorang yang dekat di sana gitu, bukan yang jauh di sana ya, yang dekat di sana, kita menampilkan foto yang mana dia sendiri nanti bisa membaca makna itu dan kita berharap dia agar terluka dengan menampilkan foto itu. Bahaya Bapak Ibu, termasuk itulah kekerasan fisikis. Siapa yang pernah seperti itu? Saya juga pernah. Setelah saya baca ini, saya berusaha nanti insaf. Ibu pernah enggak? Semoga enggak ya. Amin. Semoga enggak. Sampai selanjutnya. Itu Bapak Ibu. Terus adalah pemerasan. Biasanya ini adalah ya pinjol dan lain sebagainya, hindari. Di sini ada panggilan yang mengejek. Sering. Mohon maaf. Ada anak yang hitam manis, tapi dia panggil black. Saya pernah seperti itu, Bapak Ibu. Maksud saya adalah bercanda. Terus setelah selesai atau mohon maaf itu pernah juga, masih saya ingat nama anak itu. Ndut. Gitu kan sama dia. Begitu selesai sholat, saya seperti ditampar oleh makhluk halus yang tidak kelihatan. Saya duduk pakai sepatu, Bapak Ibu, dia datang ke saya. Pak, saya malu kalau dipanggil seperti itu. Teman-teman saya ngejek saya, memang saya gendut Pak, gimana? Saya nggak bisa, kalau makan itu saya nggak bisa nahan katanya. Saya jangan dipanggil gendut lah, gitu ya maksudnya. Ternyata itu panggilan yang sifatnya mengejek. Hal ini di rumah pernah nggak Bapak Ibu? Carilah panggilan yang membuat anak kita percaya diri. Ya, solih, cantik, tampan, ya boleh, pintar. Terus di sini adalah intimidasi, sudah kita tahu itulah bentuk intimidasi seperti apa. Lanjut perbuatan mempermalukan di depan umum. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Sering nggak terjadi di depan umum digital, di depan umum tidak digital, sering banget yang terjadi. Bahkan sama anak kita dan lain sebagainya. Misalkan anak kita dalam keadaan tantrum di depan umum, jangan pukul, biarkan saja. Nanti dia akan reda sendiri. Jangan dimarahi di depan orang lain. Diingatkan dengan cara yang baik. Jadi itu tidak boleh. Selanjutnya adalah teror, ancaman. Nah Bapak Ibu, biasanya kalau di Batam ancaman ini sering diterima oleh siapa? Anak kos. Mas, ini sudah lewat 1 minggu pembayaran uang kos. Kalau nggak bayar sampai besok, akan saya pindahkan, akan saya ganti orang yang masuk. Termasuk nggak ini teror Bapak Ibu? Ya sejenisnya lah. Tapi teror itu biasanya adalah mengancam orang lain. Maka inilah Bapak Ibu bentuk-bentuk kekerasan yang berkaitan dengan kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan lain sebagainya. So, jadi berdasarkan paparan yang ada di sana, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Mari kita lihat langkah-langkahnya. Mas, ya ini dia solusi. Yang pertama, tentu pihak sekolah ya sudah dilakukan sekolah ya Bapak Ibu, yaitu adalah melakukan sosialisasi terkait dengan TTTK sesuai dengan Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Sudah dilakukan oleh sekolah, pembentukan karakter yang dilakukan sekolah, pendekatan yang dilakukan sekolah. Saya percaya di sekolah ini sudah dilakukan. Insya Allah sekolah sudah melakukan. Kita orang tua apa yang dilakukan? Yang pertama adalah melakukan komunikasi dengan anak. Ajak, seperti yang saya bilang tadi adalah pentingnya kita berbicara kepada anak. Anak itu
akan percaya diri ketika kita sering berkomunikasi dengan beliau. Dan ajari bagaimana cara menyampaikan sesuatu. Berikutnya di sini, komunikasi dan konsultasi dengan pihak sekolah. Wali kelasnya, Bapak Ibu, kalau ada yang kurang, ada yang dialami anak, jangan ngadu sama Facebook atau story. Memang di sana hanya 24 jam hilang Bapak Ibu. Masalah tetap ada. Yang menjadi besar itu apa? Diketahui orang banyak. Tolong ya Bapak Ibu ya. Bisa ya? Sampaikan langsung kepada wali kelas. Telepon. Seperti ini. Saya ingin ketemu dengan Ibu Bapak. Bagus banget itu. Ini kami memberikan masukan kepada. Jadi lakukan komunikasi dan konsultasi dengan sekolah jika anaknya mengalami seperti itu. Sudah saya jelaskan tadi, anak saya malam itu ketika saya pulang dari kampus, dia minta berhenti sekolah dan ingin pulang ke Jawa karena dia sering dipukulin anak-anak yang lain. Apa yang saya lakukan? Saya telepon wali kelasnya. Ibu, karena saat itu tidak diangkat, saya telepon kepala sekolahnya. Ibu, besok ada nggak waktu? Ada sesuatu yang penting mau saya bicarakan dengan Ibu. Oh iya, datang aja Pak. Saya datang menyampaikan itu. Jangan ceritakan kepada orang lain. Karena apa? Sekolah ini juga harus kita jaga nama baiknya. Bisa ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, bawa anak tersebut ke psikolog. Di mana? Boleh ke Untrika. Di sana ada klinik psikolog. Terbuka untuk umum, gratis. Kalau misalkan ada anaknya, promosi nggak apa-apa ya Bapak ya. Ya, jadi di sana di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan yang dibawahi oleh Prodi BK, Dr. Dani, Bu Wilda, pendamping guru penggerak sekolah penggerak sekolah sini, di sana ada membuka psikolog untuk umum. Misalkan ada masalah anak, kalau masalah keluarga, hubungi Bu Bildanya. Masalah anak, datang ke sana. Kami memberikan solusi. Itu salah satu solusinya Bapak Ibu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Jangan sungkan. Minta nanti nomor saya ke Ibu Kepala Sekolah. Hubungi, nanti saya akan sambungkan kepada para psikolog di sana. Terbuka untuk umum dari jam berapa Pak Ibu-nya? Sore ya? Misalkan bisa Bapak Ibu dari pukul 4 sampai pukul 9.30 malam. Terbuka untuk umum. Bapak Ibu ya, untuk apa namanya? Misalkan ada masalah keluarga, masalah anak, masalah suami dan istri. Gimana ya Pak? Ya, suami saya itu kok ngasih saya itu terlalu banyak uang belanjaan, pusing saya ngabisinnya. Boleh Bapak Ibu konsultasi di sana. Nggak usah sama psikolog, sama saya aja ya Bapak Ibu ya. Rumah saya di Geraha Nusa Batam terbuka 26 jam, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini membangun komunitas anti kekerasan. Ayo Bapak Ibu, di setiap RT RW-nya bangunlah di sana komunitas kekerasan. Misalkan di RT RW-nya Bapak Ibu nanti di daerah Tembesi mau mengadakan seminar parenting ini, apa-apa undang kami ke sana. Kami siap untuk datang memberikan materi kepada Bapak Ibu. Itu komunitasnya. Berikutnya Bapak Ibu memberikan laporan tindakan kekerasan kepada sekolah dengan mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Itu tadi sama dengan yang di atas. Jadi, untuk siswa nggak usah, karena nggak ada siswa di sini. Inilah materi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu semuanya, tentu solusi ini bisa kita lakukan satu, dengan cara kolaborasi. Kerjasama komponen pendidikan, sekolah dengan masyarakat. Jika ini kita lakukan, maka kita bisa mengurangi tindakan dan resiko kekerasan yang sudah saya jelaskan tadi. Karena apa? Kalau anak sudah kena dengan kekerasan, seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi adalah, sasarannya adalah mentalnya dan psikologisnya. Kalau mental sudah rusak, maka kemandirian anak akan lemah. Hati-hati Bapak Ibu. Ada anak itu yang sudah dewasa, tapi hal-hal kecil harus disiapkan. Kenapa? Kemandiriannya itu tidak bagus. Karena mentalnya tidak bagus.
Untuk itu, bahaya bully ini harus kita cegah. Agar apa? Agar anak kita tidak mengalami perubahan mental. Mau cerita Bapak Ibu? Saya ada sebuah cerita, mau mendengarkan? Baik. Siap gerak. Siap tempat duduk ya Bu yang mendengarkan ceritanya ya. Baik, cerita ini adalah dari Jawa Barat. Pada suatu hari, seorang ibu dengan anaknya tinggal di lereng Gunung Ciremai. Karena rumah kami di kaki Gunung Ciremai, Bapak Ibu. Siapa yang pernah ke Kuningan, mampir ke rumah kami ya, di Kuningan, Jawa Barat. Anak ini adalah kita umpamakan saja namanya, kita panggil saja namanya si Budi. Jadi dia hidup bersama ibunya, yang mana ibunya adalah seorang penjual barang di kantin sekolah. Penjual makanan ya, penjual makanan di kantin sekolah. Si Budi ini memiliki karakter yang sangat baik, baik kepada guru, kepada temannya, khususnya kepada orang tuanya. Karena kenapa? Setiap hari anak ini dibesarkan dengan kasih sayang dan perlakuan yang baik dari ibunya. Sebab apa? Kekuatan anak itu adalah ada pada ibunya. Jika ibunya membimbing dia dengan baik dan benar, penuh kasih sayang, anak ini akan tumbuh, berkembang, dan maju. Setiap hari si Budi membawa dan membantu ibunya barang jualan dari ke sekolah. Suatu hari Bapak Ibu, si Budi ini kelas 4 SD. Sikapnya berubah dan tidak pernah terjadi seperti itu. Di mana biasanya dia pulang sekolah membawa barang ibunya, jualan ke rumah. Tapi hari itu enggak, dia langsung pulang. Ibunya bertanya-tanya, mengapa dengan anak saya? Kok tidak sepertinya? Sejak pagi dia tidak mau datang ke kantin. Dan itu mengganggu pikiran saya. Dia langsung pulang, perjalanan 3,8 km, sekitar setengah jam. Sampai di rumah, dia mendapati si Budi mengurung diri di dalam kamar. Dan dia ngetuk pintu, tidak mau, karena ibunya ini tidak mau membuka pintu sembarangan, walaupun masih kecil. Dia ketuk pintu. Tok, tok. Itulah ibu menghormati anaknya, menyayangi anaknya. Tok, tok. Nah, izin ibu mau masuk. Tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. Nah, ibu mau masuk. Boleh enggak? Tidak ada jawaban. Dibuka, ternyata dikunci dari dalam. Terus dia ketok, tidak ada. Dia khawatir. Dan dia memanggil Pak D di samping rumah, penjual serabi di sana. Maka dibuka pintu itu dengan cara yang dipaksa. Maka dia mendapati anaknya, matanya sudah bengkak, menangis. Dan dia mengajak bicara, anak itu tidak mau. Dan dia menunggu. Malam itu tampaknya bulan purnama sedang menunjukkan sedihnya. Dan dia mengajak anaknya untuk berbicara, untuk menanyakan hal itu. Dia tidak memaksa Bapak Ibu, tapi dia tunggu waktu yang tepat. Untuk apa? Agar anak ini mau bicara. Apa kata anak? Ibu, saya menyesal punya ibu seperti ibu yang matanya buta. Aku dibully teman-temanku di kelas. Aku dibilang anak yang lahir dari gua hantu. Karena ibu adalah mata satu. Teman-teman aku mengatakan ibu adalah pendekar mata satu. Aku malu. Aku gak mau sekolah di sana. Atau ibu lagi jangan lagi jualan di sana. Hatinya broken, hancur. Hati sang ibu mendengarkan ucapan anak itu. Tapi dia memaklumi. Dia tidak menjawab apa yang dikatakan anaknya. Dia hanya menunjukkan air matanya saja. Titikan air matanya. Ketika seorang ibu tidak menjawab, tapi dia menunjukkan titikan air mata kepada anak, ini yang menjadi suatu catatan besar bagi seluruh anak. Dan dia mengkonsultasikan kepada gurunya untuk menyelesaikan persoalan itu. Alhasilnya, ibunya tidak lagi jualan di kantin sekolah. Namun anak itu tetap tidak suka dengan ibunya. Anak itu berpikiran, saya harus meninggalkan ibu saya. Saya tidak suka dengan ibu saya yang mata satu. Saya malu punya ibu seperti itu. Itulah bahaya bully yang dilakukan oleh teman-temannya.
Hari berjalan, waktu berjalan, anak ini tamat. Dari SD itu menjadi lulusan terbaik, maka dia akan melanjutkan sekolah ke salah satu sekolah internasional di kota Bandung. Dan dia beranggapan, inilah waktunya saya akan meninggalkan ibu saya selama-lamanya. Malam terakhir bersama anaknya, ibunya sudah menyediakan perbekalan di tengah jalan agar anaknya selamat menuju Bandung. Di pagi hari itu, anaknya tidak mau pamitan. Di situ, sang ibu tidak kuasa menitikkan air mata. Namun, dalam hatinya mengatakan, apapun yang dilakukan anakku, bahwa itu tidak akan mampu mengalahkan rasa cintaku kepadanya. Dahsyat ya, kasih sayang ibu ini. Dan dia melihat anaknya dari belakang, dari kejauhan, sambil memanjatkan doa-doa tulis terbaik kepada Yang Maha Kuasa. Semoga anakku dalam perjalanan selamat menempuh pendidikan menjadi orang yang sukses. Hari berjalan, tahun berjalan, 3 tahun sudah. Si Budi tidak pernah pulang dan tidak pernah mengasih kabar. Setiap hari sang ibu berjalan ke perempatan jalan untuk melihat dan mendengarkan kabar apakah si Budi pernah datang ke sana. Namun kabar itu tidak pernah ia dengarkan. Ketika rasa rindu sudah memuncak di dalam hati dan pikiran, dia mengambilkan baju yang tertinggal, bajunya si Budi di rumah untuk diciumi. Dengan harapan, dengan menciumi baju itu, rasa rindunya bisa diobati. Sambil mencium, mata memejamkan, begitu besarnya rasa rindu ini. Sampai meremukkan hati dan mulai merabunkan pandangan matanya. Kenapa? Karena tiap hari menangis, menanggung rasa rindu kepada anak satu-satunya. Waktu berjalan Bapak Ibu, si Budi juga lulusan terbaik dari SMA itu, melanjutkan kuliah ke Singapura. Selama 4 tahun lulusan terbaik, lanjut ke S2, lanjut ke S3, dia kuliah selama 11 tahun sampai S3 dan tidak pernah mengasih kabar ke ibunya. 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun Bapak Ibu dia tidak pernah pulang ke Kuningan. Dan dia menjadi orang yang sukses, menikah, tidak pernah pulang. Suatu hari dia mendapatkan undangan dari SMA-nya di Bandung melakukan reunian. Dia diundang sebagai pembicara di sana karena lulusan terbaik dan lulusan berhasil. Dan dia dengan semangat akan datang ke Bandung. Sesampai di Bandung, acara mau dimulai Bapak Ibu, seruling Sunda diputar. Coba putar seruling Sunda. Bapak Ibu harus tahu, seperti apa seruling Sunda itu? Ketika acara hendak dimulai, memasuki ruangan tersebut, dia mendengarkan musik ini, seruling Sunda ini. Di mana ini adalah musik khasnya Jawa Barat. Dan dia kecilin mas, kecilin. Jadi dia tidak fokus lagi dengan acara. Musik ini mengantarkan pikirannya untuk mengingat ibunya yang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun ditinggalkan. Selesai acara itu, maka si Budi langsung sewa mobil dari Bandung menuju Kuningan. Di mobil, dia juga mendengarkan musik ini. Hatinya bergetar, rasa menyesal. Dia menganggap bahwa tidak ada lagi manfaat keberhasilan itu. Karena kenapa? Orang yang sesungguhnya menopang karirnya lewat doa-doa indah, dia lupakan. Tibalah dia di Kuningan Bapak Ibu, di desa Mandirancan. Dia mendekati gubuk yang dulu dia dibesarkan di sana dengan kasih sayang. Sudah mulai kelihatan hampa. Tidak ada semangat dari gedung itu. Seperti gedung itulah gubuk kosong. Dia berusaha mendekat pelan-pelan sambil menghela napas. Air mata sudah tidak terbendung mengingat wajah ibunya. Sampai dekat rumah, dia melihat batu besar yang dulu dia biasa duduk di sana, diberi makan dan bermain sama ibunya. Dan dia mengetuk pintu, dan dia ingat dulu ketika ibunya mengetuk pintu, dia tidak membuka. Apakah Tuhan menghukum saya? Ibu saya tidak mau membuka pintu ini. Tapi dia mengetuk, "Ma, kumaha? Hampura ma, Budi sudah datang," katanya. Ternyata tidak ada. Dia ke belakang, juga tidak ada. Ternyata ada seseorang datang.
Kamukah ini, Budi? Iya, Bapak. Hampura. Aku Budi. Masya Allah. Ibumu sudah menunggu di sana, katanya. Di mana ibuku? Dia berjalan menuju satu tempat. Mam, kesana panggil Mam. Mam, ibuku di mana? Dia menunggu kamu di sana sudah lama. Dia menunggu kamu dengan rasa rindu tiap hari, tiap malam menunggu kedatanganmu. Siapa saja orang yang dia temui, dia bertanya tentang kamu. Kamu kemana aja selama ini? Maafkan aku, Mang. Hampura, Mang. Hampura, kata. Jadi ketika sampai di sana, disinilah ibumu menunggu kamu. Ternyata ibunya sudah menunggu di pusaran. Lutut si Budi bergoyang seolah tidak bertulang. Tersungkur jatuh ke tanah, memohon ampun kepada Sang Khalik dan memeluk pusara ibunya sambil menciumi. Namun itu adalah sudah berlalu. Selanjutnya, Mang ini memberikan wasiat yang ditinggalkan kepada Budi melalui surat. Setapak tanah yang ada di sana, gunakanlah untuk TPA. Jika kamu sudah berhasil, bangunlah tempat ibadah di sana. Siapa tahu itu meringankan kuburku, kata ibu. Dan di dalam wasiat itu ada sepucuk surat yang mengatakan, anakku, aku diuji dengan rasa rindu dan kasih sayang sangat besar. Namun, aku menjaga lisanku dan hati dan pikiranku agar tidak benci sedikit pun sama kamu. Karena aku sangat mencintaimu. Perlakuanmu ini tidak akan mampu mengimbangi besarnya kasih sayangku. Dulu kamu ketika kecil terjatuh dan dokter bilang mata kamu harus dioperasi. Maka saya mendonorkan mata saya untuk kamu agar kamu bisa melihat dan bisa berhasil. Maka jika di suatu saat aku tidak ada, peluklah aku sebagai ganti untuk memelukku hari ini. Aku mencintaimu, anakku. Bapak Ibu, gak apa-apa, silahkan menangis. Gak apa-apa. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Mohon maaf Ibu, kepala sekolah sudah membuat Ibu menangis. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini, Bapak Ibu? Bully bisa mengubah mental, seperti yang Ibu bilang tadi, bisa mengubah mental seseorang, bisa mengubah psikologis seseorang. Maka untuk itu, bagaimana langkah kita sebagai orang tua terbaik untuk menangani bully ini? Mencintai, menyayangi, mendidik, mengarahkan, mendampingi anak kita secara total di rumah kita. Sehingga dia menjadi sosok pribadi yang aktualitatif sebagai mahkota masyarakat. Yang keberadaannya menjadi kebaikan bagi setiap orang lain. Bukan menjadi bencana bagi orang lain. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan atas kekurangan yang ada. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi sekolah, khususnya bermanfaat bagi Ibu, yang implikasinya berdampak baik kepada anak kita semuanya. Saya Albert Effendi Tuhan menyampaikan sekali lagi terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dan bercengkrama dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Suka kita pada siang hari ini. Dan saya Sana Soremiran TV dimanapun berada, kegiatan tadi sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan khususnya di lembaga-lembaga pendidikan pada Universitas Riau Kepulauan SD Negeri 12 atas nama seluruh
tetap setia pemirsa di sana Suara Minal untuk siaran langsung kami dan juga ini seluruh mohon maaf segala secara ataupun langsung yang kami lakukan. Tetap saksikan terus